Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Astral Project. Dan di video kali ini, tim Astral Project akan berusaha membuat sebuah cerita yang bertema horor. Di video kali ini, tim Astral Project akan menceritakan sebuah kejadian mengerikan yang dialami oleh seorang tukang ojek. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya untuk berlangganan gratis di channel kita ini. Selamat menikmati. Waktu maghrib telah lewat. Hujan yang terus-menerus dari pagi hari membuatku hanya berdiam diri di rumah saja. Sambil menyeruput kopi dan menyulut sebatang rokok, kulihat hujan masih terus mengguyur kampungku. Kalau cuaca hujan begini, mana ada muatan yang ingin bepergian, gumamku dalam hati. Namaku Benny. Pekerjaanku sehari-hari ialah sebagai tukang ojek. Pekerjaan ini sudah kutekuni selama 9 tahun terakhir. Dan pekerjaan inilah yang membuatku bisa menghidupi istri dan anak semata wayangku. Selepas Isya, kulihat hujan sudah berhenti membasahi kampungku. Aku yang sudah terbiasa dengan berangkat mengojek malam hari, langsung bersiap-siap untuk berangkat. Istriku yang melihatku bersiap-siap untuk berangkat, memperingatiku agar berhati-hati. Kang, hati-hati di jalannya. Apalagi habis hujan, jalanan pasti licin. Jangan lupa berdoa. Aku hanya mengangguk mengiyakan. Jalanan di malam itu sangat sepi. Itu wajar, dikarenakan udara pada malam itu sangatlah dingin dan membuat semua orang merasa lebih baik berdiam diri di rumahnya masing-masing. Hati ini sempat merasa ingin pulang saja, tidur dan istirahat di rumah. Namun, keinginan untuk mencari rezeki membuat rasa ingin bermalas-malasan itu pergi dan membuatku semangat untuk berangkat ngojek di malam itu. Begitu sampai di pangkalan ojek, tempatku biasa mangkal, tidak ada satupun temanku sesama tukang ojek yang hadir untuk mencari rezeki pada malam itu. Begitupun dengan warung Pak Ujang, penjual rokok dan kopi yang biasa buka untuk tempat kami mangkal sambil menunggu muatan. Sepi tanpa ada seseorang pun. Wah, kalau keadaannya begini, muatan untuk malam ini bisa kudapatkan semuanya. Lumayan untuk tambahan bekal anak ke sekolah dan biaya sehari-hari di rumah. Muatan yang biasa kudapatkan kalau ngojek malam hari ialah pegawai pabrik tekstil di desa sebelah yang mendapat jatah shift sore dan yang pasti mereka pulang di malam hari.
Muatan demi muatan sudah kuantar ke tujuan masing-masing. Tujuan mereka pun tidak terlalu jauh dari pangkalan tempat kumangkal. Walau badan ini sudah menggigil kedinginan dan waktu sudah menunjukkan jam 11 malam, aku tetap semangat untuk mencari rezeki di malam yang dingin ini. Begitu sampai di pangkalan kembali, aku melihat seorang bapak-bapak yang tidak kukenal seperti sedang menunggu seseorang di pertigaan jalan. Aku langsung menawarinya jasa ojekku. Kemudian dia berpikir sejenak, lalu mengiyakan. Tapi sebelumnya, dia memperingati arah tujuannya itu agak jauh dari tempatku mangkal. Namun sebagai imbalannya, dia menjanjikan ongkos yang tinggi bila aku bersedia mengantarnya pulang. Aku pun menjadi ragu untuk mengantarnya. Selama aku ngojek, aku biasanya mengenal beberapa penumpang yang biasa menjadi langganan ojek. Namun, untuk bapak ini, aku belum pernah mengenal dan melihatnya. Dan jika diperhatikan, perawakan bapak ini cukup aneh. Dia menenteng sebuah karung yang entah apa isinya. Mukanya pun pucat dengan tatapan mata kosong. Ada yang aneh dengan lehernya. Bekas luka seperti sayatan terlihat di tenggorokannya. Aku agak ragu untuk mengantarnya, dan entah kenapa bulu kuduku merinding saat ini. Tetapi sekali lagi dia menjelaskan untuk membayarku dengan harga tinggi apabila aku bersedia untuk mengantarnya. Mendapat penjelasan itu, aku pun mengiyakan. Suasana ketika mengantarkan bapak ini sangatlah sepi. Tidak ada satupun kendaraan yang berpapasan dan terlihat olehku. Hanya angin yang dingin diselingi oleh suara hewan-hewan malam yang menemaniku saat ini. Selama perjalanan, bapak yang kubonceng ini hanya berbicara arah tujuannya saja. Sisanya dia hanya berdiam diri tanpa kata. Singkatnya, sampailah aku di sebuah pemukiman yang jauh dari perkotaan. Tidak terlihat ada seorang pun yang sedang di luar rumah pada saat itu. Maklum, karena waktu sudah hampir tengah malam dan cuaca yang memang tepat untuk merebahkan diri di atas kasur. Bapak itu bilang berhenti ketika kami tiba di sebuah rumah tua yang kelihatannya sudah ditinggal lama oleh penghuninya. Aku menoleh ke belakang dengan niat mengatakan terima kasih kepada bapak itu. Tetapi alangkah kagetnya aku ketika melihat sosok tubuh tanpa kepala sedang berada di atas motorku. Dia tak lain adalah bapak-bapak yang saya bonceng tadi. Wujudnya sungguh menyeramkan. Terlihat darah mengucur deras dari lehernya. Aku semakin ketakutan ketika mengetahui isi dari karung yang ia bawa. Isi karung tersebut ialah sebuah kepala manusia penuh darah. Kepala manusia yang tergeletak begitu saja di tanah. Bau amis darah
segera hinggap di penciumanku. Badanku gemetar, dan rasanya tubuh ini kaku, dan tidak bisa melakukan apa-apa untuk bergerak. Kemudian, sosok hantu tanpa kepala itu turun dari motorku dengan menyodorkan uang ongkos ojek dengan berlumuran darah. Tentunya uang itu tak kuterima. Tepat setelah sosok hantu itu turun, tanpa banyak basa-basi, aku segera putar balik dan memajukan motorku dengan kecepatan tinggi. Jalanan yang berlubang sudah tidak kuhiraukan. Yang terpenting ialah bagaimana caranya aku bisa sampai ke rumah dengan segera mungkin. Sesampainya di rumah, istriku keheranan dengan tatapan mataku yang ketakutan. Seketika itu juga aku jatuh pingsan. Aku jatuh sakit selama 3 hari, demam, dan rasanya badan ini lemas semua. Teman-teman sesama ojek banyak yang menjengukku dan menanyakan mengapa aku sampai bisa sakit begini. Aku pun menjelaskan kejadian mengerikan yang menimpaku di malam yang mengerikan itu. Tony, salah satu temanku, teringat bahwa dulu pernah ada kejadian naas yang menimpa seorang bapak-bapak di kampung yang aku kunjungi 3 hari yang lalu. Diceritakan dulu bapak-bapak itu merupakan seorang pengusaha pandai besi yang sukses. Daerah pemukiman kampung itu pun juga ialah daerah pengrajin pandai besi. Kesuksesan itulah yang membuat seseorang menjadi iri hati dan gelap mata. Dan pada suatu hari, ada seseorang yang menyelinap masuk ke rumah bapak itu, dan dengan teganya, dia menggorok leher dan membunuh bapak itu. Kejadian tersebut membuat sesi kampung menjadi geger, dan tak lama setelah kejadian naas tersebut, muncullah penampakan sosok tanpa kepala yang meneror sisi kampung. Pihak keluarga pun akhirnya pergi dari kampung itu dan meninggalkan rumah yang menjadi saksi kejadian tragis tersebut. Diketahui kemudian, seseorang yang membunuh bapak tersebut ialah tetangganya yang merasa iri akan kesuksesan bapak itu. Setelah membunuh dengan cara yang sadis, si pembunuh tadi diketahui bunuh diri dengan cara melompat dari atas jurang. Mayatnya baru ditemukan seminggu kemudian. Di atas jurang itu juga ditemukan golok penuh darah yang dijadikan alat bukti oleh pihak berwajib sebagai alat untuk membunuh si bapak tersebut. Aku yang dengan seksama mendengar cerita itu merasa kembali merinding mengingat kejadian yang menimpaku 3 hari yang lalu. Kejadian ini sangat membekas di ingatanku dan membuatku selalu waspada ketika mencari rezeki di malam hari. Demikian cerita episode bergambar tentang hantu kepala buntung kali ini. Nantikan lagi episode-episode cerita hantu dari kita. Terima kasih.